Hai, selamat malam warga sipil sekalian. Sekarang jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 dan gue punya satu buah kisah, satu cerita yang diambil dari kisah nyata dan of course bukan kisah nyata gue ya. Gue dua bersaudara tapi gue mau menceritakan kisah persaudaraan 5 kakak beradik yang semuanya ini cowok. So, kita mulai dari anak pertama. Anak pertama ini dia hidup dalam kemiskinan yang sangat miskin. Dia berada di level ekonomi orang tua yang paling sulit ketika orang tuanya merintis. Ini anak gak pernah dikasih apa-apa, gak pernah diurusin, bahkan gak pernah dipeduliin. Dan ketika dia udah tua, ya dia sukses kaya raya dengan usahanya dia, tapi dia tidak memperdulikan keluarganya, saudara-saudaranya. Ya kalau anak istrinya of course dipedulikan, but saudara-saudaranya, adik-adiknya tidak dia pedulikan. Anak kedua, dia jadi penipu. Yes, ya gua urutan anak kedua, ketiga, keempatnya agak rancu, but yang anggaplah anak kedua ini si penipu. Dia nikah, dia punya anak, dia nipu sana sini, dan dia ngasih alamat tuh alamat orang tuanya, which is ya atau kakek nenek dari si satu anak ini. Ini gue POV-nya anak dari anak pertama atau cucu dari anak pertama ya. Jadi ini ada kakek, terus ada 5 orang bersaudara, anak bungsu punya anak. Nah, POV-nya tuh anak dari anak bungsu ini. Anak kedua ini penipu. Dari 5 bersaudara, anak keduanya ini penipu. Dia nipu banyak hal, nipu banyak orang, dan ngasih alamat si orang tuanya ini. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Padahal hidupnya bisa dibilang terpenuhi, tidak mewah tapi terpenuhi. Ya dia di level ekonomi cukup dari orang tuanya. Dia jadi penipu dan akhirnya jadi buronan. Anak ketiga, dia hidup di masa jaya orang tuanya. Dia dimanjain, dia dikasih segalanya. Dan ketika dia udah tua, dia jadi pengemis, dia jadi tukang sapu. Ya aku bukan ngerendahin tukang sapu atau pengemis. Kalau pengemis of course mereka tolol lah. Tapi tukang sapu ya masih punya harga diri lah, seenggaknya mereka kerja gitu. But juga the point lah. Ya anak ketiga ini istilahnya anak paling manja, anak paling disayang, dikasih segalanya, dan hidupnya hancur, miskin, tolol. Bahkan anak-anaknya lagi nih malah nyusahin ke 3 saudaranya yang lain. Ya karena anak keduanya penipu dan tidak bisa diharapkan, of course tidak bisa direpotkan. Ya anak kedua, anak ketiga ini hancur. Anak keempat, dia juga masih di masa jaya orang tuanya. Dia dikasih banyak privilege, dia jadi kaya raya, but again seperti anak pertama, dia tidak ngurusin saudara-saudaranya. Gue gak tahu kenapa, padahal dia hidup dengan penuh kenyamanan, dengan penuh privilege, dengan ya hidupnya terpenuhi, hidupnya baik, tidak ada sedikit pun toxic family toxic gitu, nggak ada. Hidupnya sangat teramat nyaman, dan dia meninggalkan saudara-saudaranya. Anak kelima, anak terakhir, dia merasakan masa kejatuhan orang tuanya. Orang tuanya udah habis hartanya, dihabiskan oleh 4 kakak-kakaknya, saudaranya, dan dia jadi orang mediocre, kelas menengah. Dia jadi karyawan standar yang gajinya
let's say UMR lebih sedikit ya, UMR lebih sedikit, tapi dia ngurusin saudara-saudaranya, saudara jauhnya, but dia nggak ngurusin anak istrinya. Ya, dia ngeliat kakak-kakaknya menelantarkan saudaranya, dan dia berusaha ngurusin saudaranya tapi menelantarkan anak-anaknya. Jadi dari 5 kakak beradik ini nggak ada yang benar. Dan POV gua ngambil POV dari anak terakhir, anak bungsu, cucu pertama dari anak bungsu, yang again mengulang siklus circle dari lingkaran setan ini, dimana dia nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih privilege apa-apa, nggak diurusin, sama seperti anak sulung, anak pertama dari 5 bersaudara ini. And again, circle dari lingkaran setan ini berulang. Ya mungkin jumlah anaknya yang beda. Kalau sebelumnya 5, si anak dari anak bungsunya ini 3 dan mungkin 4, karena iya, anak bungsu ini suka main cewek sebagai pelampiasannya dia. Dan 4 yang pertama pun sama sebetulnya, cuman ya beda level aja. So, the moral of the story itu apa? Sebetulnya bukan moral of the story ya. Gua nggak akan ngejelasin, but gua akan memberi pertanyaan atau PR. Gimana caranya kalian memperbaiki lingkaran setan ini dari POV anak dari salah satu kelima bersaudara ini, entah itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalkan nih kalian anak dari anak ketiga atau anak kedua, which is yang bobrok ya, yang paling bobrok, yang satu penipu, yang satu lagi jadi pengemis gitu kan. Sedangkan 2 saudaranya ini berhasil, anak pertama, anak keempat berhasil, anak kelima jadi mediocre, kelas menengah, tapi gak ngurusin saudaranya. Again, kelima-limanya ini memang tidak ada satupun yang ngurusin keluarganya kecuali si anak kelima, tapi dia menelantarkan anak istrinya. Bedanya itu ya, anak 1, 2, 3, 4 tidak ngurusin keluarganya tapi ngurusin anak istrinya. Saudara itu maksudnya adik, kakak, atau sepupu. Sedangkan si anak bungsu yang anak kelima ini ngurusin sepupunya yang segala macam tapi menelantarkan anak istrinya. Nah, gimana cara kalian memperbaiki lingkaran setan ini? Gitu. POV-nya terserah, mau dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, tulis di kolom komentar. Baru sekitar 9 menit ya. Mungkin gue tambahin sedikit inputnya. Anak keempat dan pertama sempat terpuruk, walaupun mereka kasarnya punya pangkat ya, kalau di Indonesia mungkin PNS, tapi di universe ini mereka pegawai pemerintahan juga. Mereka sempat jatuh bangkrut, anaknya yang lagi kuliah sulit ya, anak mereka kuliah sedangkan anak bungsu ini enggak, dan mereka minta bantuan ke si anak bungsu untuk melakukan pinjaman di bank dengan jaminan atas nama anak bungsu dan sertifikat rumah tanah anak bungsu. Si anak pertama dan keempat ini melakukan hal tersebut, dan anak dari anak bungsu ini again tidak diurusin, nggak dikasih apa-apa, disekolahin pun kasarnya enggak, karena dia sekolah sendiri, biaya sendiri, masuk negeri sekolah biaya gratis,
uang pendaftaran buku seragam dia bayar sendiri. Nah, gimana nih caranya dari si cucu atau anaknya dari salah satu atau semua anak dari 5 anak bersaudara ini kan punya anak-anak tuh. Gimana cara mereka memutus lingkaran setan tersebut?